Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan kita masih membahas tentang pembahasan masalah takdir. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas perkataan Imam Tahawi, khalaqal khalqa bi ilmih. Khalaqal khalqa bi ilmih, bahwasanya Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya. Wa qaddara lahum aqdaran, kemudian Allah menetapkan takdir bagi mereka. Masing-masing ada takdirnya. Kemudian kita lanjutkan yang nomor 20, wa daraba lahum ajalan. Ini yang mau kita bahas sekarang. Allah menetapkan bagi mereka ajal-ajal. Allah menetapkan bagi mereka ajal-ajal. Taib. Sebelumnya At-Tahawi berkata, wa qaddara lahum aqdara. Allah menetapkan bagi mereka takdir. Takdir itu umum. Adapun bagian-bagian kecil dari takdir banyak yang ditulis, yang ditentukan oleh Allah, dan semua hal sudah ditakdirkan. Di antaranya ajal, di antaranya rizki, di antaranya sengsara atau bahagia, di antaranya masuk surga atau masuk neraka, di antaranya jodoh, di antaranya jomblo atau nikah, di antaranya menikah, bertahan atau cerai. Semuanya sudah ditakdirkan. Tidak ada yang berjalan di atas alam semesta ini kecuali sudah ditakdirkan. Sudah saya sebutkan sebelumnya. Kalau kita kasih ibarat seperti insinyur yang ingin bangun sebuah bangunan, maka sebelum dia bangun, tentu dia punya ilmu untuk membangun bangunan tersebut, kemudian dia susun RAB-nya, dia perkirakan, kemudian dia jalankan. Namun namanya insinyur, developer biasanya ada miss, ada kesalahan. Demikian walillahil mathalul a'la, kira-kira demikian Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan alam semesta, dulu Allah sendirian, maka Allah merencanakan apa yang ingin dia ciptakan, kemudian dia tulis terlebih dahulu, kemudian setelah ditulis di Lauhil Mahfuz. Setelah itu tidak berubah-ubah lagi. Setelah itu Allah menjalankan apa yang terjadi, dan semua yang terjadi berdasarkan apa yang telah Allah tulis dalam Lauhil Mahfuz. Ya. Di antara takdir-takdir yang dicatat, misalnya adalah ajal atau rizki atau yang lainnya, Nah, maka kita akan bahas salah satu poin dari masalah takdir. Tentu tidak dibahas oleh At-Tahawi semuanya, karena beliau membahas hal-hal yang mungkin timbul pertanyaan atau jadi perdebatan. Di antaranya masalah ajal. Wa daraba lahum ajalan. Kata Imam Tahawi, Allah menetapkan di mereka ajal-ajal. Tapi secara istilah atau secara bahasa, secara bahasa, ajal itu bisa dua makna. Yang pertama adalah waktu yang ditentukan. Ajal al-muddah. Secara bahasanya al-muddah, maknanya al-muddah, yaitu waktu yang ditentukan. Seperti dalam surat Al-Qasas ketika calon mertua Nabi Musa alaihissalam menawarkan putrinya kepada Nabi Musa. Dia berkata, inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj wa in atmamta ashran famin indik wa ma uridu an asyqa alaik satajiduni insyaallah minas salihin. Aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari dua putriku dengan syarat engkau menjadi penggembala kambing, menjadi pak kebon selama 8 tahun. Kalau kau mau 10 tahun, terserah engkau. 8 tahun boleh, 10 tahun boleh. InsyaAllah kau akan aku tidak ingin merepotkan engkau akan dapati aku termasuk orang yang baik. Maka Nabi Musa berkata, dzalika baini wa bainak, ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alaihi. Wallahu ala ma naqulu wakil. Kata Nabi Musa alaihissalam, ini antara aku dan engkau. Ajal mana saja yang aku pilih, terserah aku. Ayyamal ajalain maksudnya 8 bulan atau 8 tahun atau 10 tahun. 8 tahun atau 10 tahun terserah yang aku pilih. Fala udwana alai. Kalau aku sudah pilih salah satunya, maka jangan kau tambah-tambah lagi. Jangan kau tambah-tambah lagi. Di sini Nabi Musa menyebut muddah masa 8 tahun dengan ajal, atau masa selama 10 tahun dengan disebut dengan apa? Ajal. Jadi ajal terkadang maknanya adalah masa, waktu yang telah ditentukan. Kemudian Allah lanjutkan, falamma qada Musal ajala.
ketika Musa telah menyelesaikan masa tersebut. Makanya al-ajal maksudnya adalah masa, waktu. Ini salah satu makna bahasa tentang ajal. Jadi ajal terkadang maksudnya adalah waktu. Terkadang ajal yang ini yang kita bahas sekarang yang makna kedua. Ini makna yang kita bahas. Yaitu ujung dari waktu yang ditentukan. Ujung dari waktu yang sudah ditentukan. Ujungnya apa? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza balagana ajalahunna." Jika para wanita telah mencapai ajalnya, maksudnya telah mencapai ujung masa iddahnya. Telah mencapai ujung masa iddahnya, maka terserah kau kembali atau kau cerai. Masih ada kesempatan, sudah telah mencapai ujung masa iddahnya. Maka ketika kita maksud pembahasan ajal di sini, maksudnya ujung umur seseorang. Jadi kita memilih makna yang kedua. Ketika kita ajal seseorang, maksudnya nihayat umrihi, yaitu kapan wafatnya, gampangnya demikian. Ajal maksudnya waktu dia meninggal dunia, penghujung dari umurnya. Taib. Allah Subhanahu wa taala menentukan ajal banyak hal. Ajal banyak hal. Dunia ada ajalnya. Ya, saya tulis itu macam-macam ajal. Ya. Macam-macam ajal. Seperti yang pertama, dunia ada ajalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian, itu Adam dan seluruh manusia dari tanah. Tsumma qada ajalan. Kemudian Allah menentukan ajal bagi kalian semua. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya muddatud dunya, ajal dunia kapan selesai, yaitu hari sebelum hari kiamat. Kemudian wa ajalun musamman indahu, dan ada waktu yang lain di akhirat. Tsumma antum tamtarun, kemudian kalian berdebat tentang hari kiamat. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala tsumma qada ajalan, kemudian Allah menentukan ajal, maksudnya ajal dunia. Dunia itu ada waktunya. Kemudian setelah selesai waktu dunia, tiba hari kiamat, ya. Dunia ada waktunya enggak? Ada. Yang enggak tahu umurnya berapa, yang jelas dunia ini ada waktunya, kemudian selesai, kemudian ditiupkan sangkakala, maka kemudian dirubahlah dunia menjadi dunia yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain dan langit diganti dengan langit yang lain. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah bumi diganti maksudnya dimodifikasi ataukah dihilangkan kemudian diciptakan bumi yang baru? Apakah langit dihancurkan oleh Allah kemudian diciptakan langit yang baru, atau langit yang lama dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Tapi dunia yang kita tinggal sekarang ini ada saatnya selesai, dan teori-teori ahli fisika sekarang pun mendukung akan hal tersebut. Seperti mereka mengatakan misalnya teori Big Bang. Sudah pernah kita sebut, teori Big Bang akan terus mengembang, ada suatu sampai pada titik klimaks kemudian selesai, meledak. Ya, menurut mereka demikian. Intinya dunia ada ajalnya. Demikian juga setiap umat ada ajalnya. Allah berfirman likulli ummatin ajal. Dalam ayat yang lain walikulli ummatin ajal. Bagi setiap umat ada masanya, ada waktu selesainya, ajalnya. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jika telah tiba ajal mereka, maka mereka tidak bisa memajukan dan mereka tidak bisa memundurkan. Waktunya selesai umat tersebut, maka selesai. Makanya disebutkan contoh, masing-masing ada ajalnya. Kerajaan Romawi ada ajalnya. Dulu masa jayanya, kemudian mundur. Persia juga ada masanya, ya. Dinasti Umayyah, ya, juga ada masanya, ya. Setelah Khulafaur Rasyidin kemudian muncul dinasti apa? Umayyah. Kemudian terjadi pemberontakan, muncul dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah kemudian juga selesai. Dinasti Utsmaniyah juga sudah selesai. Dan begitu, ya, masing-masing umat ada masanya, yang Allah tentukan, mau panjang mau pendek, tapi masing-masing umat ada ajalnya. Paling tidak ajalnya hari kiamat, paling terakhir, ya. Tapi setiap umat walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada ajalnya. Jika tiba ajal mereka, fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, maka tidak bisa ditunda dan juga tidak bisa dimajukan. Kemudian setiap orang ada ajalnya. Masing-masing kita ada ajalnya. Ini yang ketiga, setiap kita ada ajalnya. Allah berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala." Bahwasanya setiap jiwa tidak akan meninggal kecuali dengan izin Allah. Kitaban muajjala, sudah ditetapkan ajalnya, ya.
Sudah ditetapkan apa? Ajalnya. Sudah tertulis ajalnya. Setiap kita tidak bakalan meninggal kecuali pas ajalnya. Tidak ada sebelum ajal. Tidak ada juga terlambat dari ajal. Bagaimanapun cara mati seseorang, maka sesuai dengan apa? Ajalnya. Mau dia mati bunuh diri, mau dia mati dibunuh orang, mau dia mati terbakar, mau dia mati ketabrak mobil, mau dia mati tiba-tiba mati tanpa ada sebab, maka kalau sudah datang ajal, waktunya untuk mati. Ya, tidak bisa ditunda. Makanya apa kata penyair? Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Man lam yamut bi sayfin mata bi ghairi. Siapa yang tidak meninggal karena pedang, maka dia akan mati dengan sebab yang lain. Ta'addadatil asbab, sebab kematian banyak, wal mautu wahid, tapi semuanya mengantarkan kepada ajal, sama kepada kematian. Saya sudah sampaikan bahwasanya namanya kalau ajal sudah datang, tidak harus seorang sakit terlebih dahulu, tidak harus tua terlebih dahulu. Contoh yang meninggal tanpa sakit terlebih dahulu, misalnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ketika dia diturunkan di bumi dikasih umur 1000 tahun. Kemudian Allah keluarkan anak keturunannya, maka sampailah Nabi Daud alaihissalam. Maka Nabi Adam diperlihatkan tentang Nabi Daud, maka dia terpesona. Siapa ini? Ini cucumu, siapa namanya Daud? Adam alaihissalam bertanya, berapa kau kasih umur kepada dia ya Rabb? Kata Allah, saya kasih umur 60 tahun. Sedikit sekali 60 dibanding apa? 1000. Kata Adam, kasih umur saya 40 buat dia. Akhirnya diambillah 40 umur Adam alaihissalam, dikasih kepada Nabi Daud. Jadi umur Adam tinggal berapa? Masih bagus matematikanya. 1000 kurang 40 jadi berapa? 960. Orang teknik bukan? 960. Taib. Jadi 900 apa? 60. Taib. Itu ketika awal Adam diturunkan di bumi. Berjalan dengan waktu 960 tahun kemudian. Kira-kira udah lama, 900 tahun itu lama enggak? Lama. Datanglah malaikat maut ingin mencabut nyawa Adam. Ya. Taib, Nabi Daud tadinya umurnya 60, tambah 40 jadi berapa? Sekolah teknik ya. Taib, akhirnya ketika datang malaikat maut ingin mencabut nyawa Nabi Adam segar bugar, tidak ada sakit-sakit, tidak tua-tua, tidak pakai tongkat mau mati, enggak, dia santai aja. Ya, belum waktunya, kata dia, pulang dulu. Belum waktunya. Umur saya 1000. Saya ingat dulu Allah kasih umur saya berapa? 1000. Kata malaikat maut, kan kau sudah kasih 40 sama Daud. Enggak, saya enggak pernah kasih. 11 tahun yang lalu lupa, wajar. Kita aja ber5 tahun lupa, apalagi 900 apa? Tahun. Maka Nabi ketika meriwayatkan hadis tersebut, Nabi berkata, Nasya Adam wa nasyat dzurriyyatuhu. Adam lupa dan keturunannya juga apa? Lupa. Akhirnya dia meninggal. Sama Daud alaihissalam ketika usia 100, tidak ada sakit lagi, gagah-gagahnya, jagoan. Yang bunuh Jalut siapa? Masih muda, Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya waktu tiba ajalnya, tidak ditunda sedikit pun, datanglah malaikat maut tiba-tiba masuk ke ruang tamu. Maka istrinya bilang, kamu siapa? Hati-hati, kalau Daud datang, dalam bahasa kita, mampus kau kalau Daud datang. Karena Nabi Daud terkenal jago. Datanglah dia, Nabi Daud bertanya, siapa engkau kok tiba-tiba di tengah rumah? Kata malaikat maut, ana alladzi la ahabul muluk wa la yamtani'u minnil hujjab. Aku adalah yang tidak pernah takut sama raja manapun dan tidak ada bodyguard yang bisa menghalangiku. Wah, kalau gitu malaikat maut. Kalau gitu malaikat maut. Allah berfirman, aina matakunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, maka akan dikejar oleh kematian. Repot. Kematian ini kalau datang kita enggak bisa. Walau kuntum fi burujim musyayyada, meskipun kalian berada di tembok yang kokoh, benteng yang kokoh, bodyguard ribuan, kalau datang maut tidak bisa apa-apa. Bahkan seorang berusaha lari meninggalkan kematian dengan olahraga, dengan ini, minum vitamin, minum herbal, apalagi macam-macam ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kalian kabur darinya dengan berbagai macam usaha, sungguhnya maut tersebut akan menghadang kalian dari depan. Mulaqikum. Lari dikejar maut, kabur dari depan kalian. Dia enggak bisa kabur. Ketika datang ajal maka selesai. Maka Nabi Daud mengatakan, kalau begitu engkau malaikat maut, maka kemudian Nabi Daud dicabut nyawanya. Apakah Nabi Daud sakit-sakit yang kita itu? Kena stroke, kolesterol? Tidak ada. Waktunya meninggal, meninggal. Dan sebagian orang seperti itu juga, waktunya meninggal, meninggal. Ketika meninggal, dokter bilang serangan jantung. Karena jantungnya sudah enggak jalan. Ya udah mati. Udah mati.
Ada yang kena sakit sebelumnya, ada yang tambah sakit. Makanya seorang penyair berkata, tasawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri. Berbekallah ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah kau masih bisa hidup sampai pagi hari. Betapa banyak orang sehat meninggal tanpa didahului oleh sakit. Banyak tidak sakit tahu-tahu ketabrak mobil, tidak sakit tahu-tahu pesawatnya meledak, tahu-tahu banyak hal. Intinya kalau sudah datang ajal maka tidak bisa ditunda. Wa ma kana nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidak ada satu jiwa pun yang meninggal kecuali dengan izin Allah sesuai dengan ajalnya. Dalam hadis ketika malaikat manusia dalam sebagai janin, maka fayursalu ilaihi malak. Kata Nabi, diutuslah malaikat kepada janin tersebut, ya. Fayanfakhu fihi ruh, ditiupkan ruh. Kemudian fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Di antaranya bi ajalihi, disuruh catat tentang ajalnya. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, infakkanlah harta kalian, sebagian harta kalian dari yang kami beri rezeki kepada kalian. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepada salah seorang kalian. Ketika datang kematian maka dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bagaimana kalau kau tunda kematianku meskipun barang sebentar, 5 menit, 10 menit, saya ingin bersedekah. Buat apa ditunda 10 menit? Fa asaddaqa, saya ingin bersedekah. Ya, 10 menit lumayan untuk mencet ATM banking bisa 100 juta, 1 miliar, butuh waktu beberapa detik aja. Cerek, selesai. Tapi tidak bisa ditunda. Ya. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Maka tidak ada satu jiwa yang bisa ditunda. Ya, kalau juga sudah tiba apa? Ajalnya. Maka setiap manusia ada ajalnya, dunia ada ajalnya, setiap bangsa ada ajalnya, dan setiap manusia ada ajalnya. Sudah diatur semuanya dan ini merupakan bagian dari takdir, Baik. Kita lanjutkan. Ini sudah ya? Bisa dipahami? Bisa. Berikutnya ada beberapa pembahasan terkait ajal. Pembahasan pertama yang dibahas oleh para ulama, orang yang dibunuh atau bunuh diri, apakah dia mati sebelum ajal? Ini dibahas oleh para ulama. Mayoritas ulama dan ahlu sunnah mengatakan orang yang meninggal dengan sebab apapun, di antaranya dengan bunuh diri atau dibunuh oleh orang, sungguhnya dia mati pada ajalnya. Di mana ajalnya datang dengan sebab tersebut, dengan sebab dibunuh orang atau dengan sebab bunuh diri. Tapi dia mati pada ajalnya. Ya. Allah mengatakan, "Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab." Tidaklah seorang dipanjangkan umurnya dan tidaklah seorang dikurangi umurnya kecuali fi kitab, kecuali sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi tidak ada namanya dia mati sebelum ajal. Berbeda dengan sebagian Mu'tazilah. Sebagian Mu'tazilah berkata, ini sekedar permasalahan tentang ajal. Jika ada orang dibunuh oleh orang, maka terputus dari ajalnya. Seandainya ia tidak dibunuh, ya, tentu dia akan hidup lebih lama sesuai ajalnya. Artinya, misalnya dia ditaruh ajal 60 tahun. Umur 15 dia dibunuh. Berarti dia mati sebelum ajal. Ini menurut Mu'tazilah. Dan ini menyelisihi pendapat Ahlu Sunnah dan bahkan pendapat seluruh firqah yang ada. Mereka mengatakan bahwasanya orang mati dengan cara apapun, maka itulah ajalnya. Namun, saya nukilkan dari perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin. Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, sebelum dia berpindah kepada madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebelumnya dia Mu'tazilah. Bahkan dia 40 tahun bermadhab Mu'tazilah. Dan bapak tirinya Abu Ali Al-Jubba'i salah seorang tokoh Mu'tazilah. Maka dia belajar Mu'tazilah dari bapak
dirinya sampai dia menjadi ulama dari kalangan Mu'tazilah. Kemudian setelah 40 tahun belajar Mu'tazilah, akhirnya dia sadar. Dia sadar, kemudian dia mengumumkan tobatnya di Masjid Jami' di depan orang banyak, kemudian dia mulai menuliskan akidahnya. Makanya di antara buku yang dia tulis adalah Maqalatul Islamiyin, ya. Maqalatul Islamiyin ini adalah di antara buku maqalat maksudnya akidah-akidah orang-orang yang berafiliasi kepada Islam. Maka dia tulis akidahnya Khawarij, akidahnya Mu'tazilah, akidahnya Rafidhah, akidahnya Murji'ah. Dia tulis semua situ. Tulis semuanya. Dan ketika dia menukil mazhab Mu'tazilah, maka dia detail karena dia pun pernah 40 tahun bermazhab apa? Mu'tazilah. Maka di antara sumber untuk mengetahui literatur untuk mengetahui akidah Mu'tazilah dengan detail adalah buku Maqalatul Islamiyin. Karena penulisnya dulu bermazhab apa? Mu'tazilah, sehingga dia menceritakan tentang kaum yang dulu dia dalam kaum tersebut. Makanya ketika saya membantah sebagian pendapat yang mengatakan Allah tidak istiwa tapi menguasai arsy, maka saya nukil perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari berkata Mu'tazilah, istawa maknanya istaula. Jadi pendapat yang mengatakan Allah tidak di atas tapi bukan istiwa di atas arsy tapi istawa maksudnya istaula menguasai arsy adalah pendapat Mu'tazilah. Kita yakin dengan hal tersebut karena yang menukilnya adalah siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Maka dia berkata di jilid 1 halaman 204, dia mengatakan ikhtilafuhum fil ajal, yaitu khilaf Mu'tazilah tentang masalah ajal. Faqala aktsarul Mu'tazilah, berkata mayoritas Mu'tazilah, al-ajal huwal waqtu alladhi fi ma'lumillahi subhanahu. Ajal adalah waktu yang sudah ditentukan dalam ilmu Allah. Annal insan yamutu fihi au yuqtal, yang di mana manusia akan meninggal di waktu yang sudah ditentukan atau dibunuh. Fa idza qutila bi ajalihi. Kalau dia dibunuh oleh orang, tetap saja dia dibunuh sesuai dengan apa? Ajalnya. Ini pendapat Mu'tazilah, ini sama dengan pendapat Ahlussunnah, tidak ada bedanya. Ya. Wa idza mata bi ajali. Kalau dia meninggal dengan cara apapun, maka dia mati pada ajalnya. Kemudian dia berkata wasyadza qaumun bin juhalihim. Namun ada sebagian kaum yang nyeleneh dari Mu'tazilah, dari kalangan orang bodoh di antara mereka. Faza'amu annal waqtal ladzi fi ma'lumillahi annal insana law lam yuqtal la baqiya ilaihi huwa ajaluhu dunal waqtil ladzi qutila fihi. Dia berkata, sebagian Mu'tazilah berkata, sebenarnya ajalnya sudah ditentukan oleh Allah. Ketika seorang dibunuh, maka dia mendahului apa? Ajal. Seandainya dia dibiarkan hidup, maka dia akan sampai pada ajalnya. Ini pendapat nyeleneh dari sebagian Mu'tazilah. Oleh karenanya kita tidak mengatakan menurut Mu'tazilah, tapi kita katakan menurut sebagian apa? Sebagian Mu'tazilah. Artinya dalam hal ini kaum muslimin dengan berbagai macam kelompoknya sepakat manusia mati pada ajalnya, kecuali sebagian Mu'tazilah pada masalah jika seorang terbunuh. Tapi bagaimana bantahannya? Ya, bantahannya mudah ya. Kalau kita mengikuti pendapat yang nyeleneh ini dari Mu'tazilah, berarti Allah menetapkan ajal orang yang terbunuh tersebut padahal Allah tahu ia tidak akan mati pada ajal tersebut. Berarti Allah salah. Berarti Allah tidak tahu. Karena kalau Allah bilang dia wafat pada tahun 2024, ternyata pada tahun 2015 sudah meninggal, berarti Allah enggak ngerti dia bakalan mati terbunuh. Berarti Allah salah tulis dong. Artinya berarti Allah tidak tahu masa depan. Melazimkan kalau ajalnya meleset, berarti Allah tidak tahu masa depan. Atau rencana Allah ternyata salah. Allah sudah merencanakan dia wafat tahun 2025, ternyata 2015 dia sudah tewas. Contoh. Ini berarti melazimkan kejahilan Allah atau ketidakkekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau berarti Allah menetapkan baginya dua ajal. Kemungkinan kedua, Allah menetapkan baginya dua ajal dan Allah tidak tahu dia kena ajal yang mana. Ajal tahun mungkin 2015, mungkin 2025. Terus Allah nunggu, ternyata 2015. Ini berarti Allah juga tidak tahu masa depan. Jadi pendapat ini pendapat yang batil, yang benar setiap orang meninggal dengan cara apapun, maka dia sudah meninggal pada ajal yang telah ditentukan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Paham sampai di sini? Insyaallah ya. Permasalahan kedua, umur yang bertambah karena sebab apakah merubah ajal? Umur yang bertambah kita tahu datang dalam sebagian hadis bahwasanya umur bisa bertambah. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, silaturrahim tazidu fil umur. Silaturahmi menambah apa? Umur.
Kata Nabi juga, la yazidu fil umur illal bir. Tidak menambah umur kecuali berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, man ahabba an yunsa'alahu fi atharih wa yubsata lahu fi rizqihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ingin dilapangkan rizkinya, maka sambung silaturahmi. Taib, berarti umurnya jadi panjang dong. Kalau dia berbakti sama orang tua, kalau dia sering berbuat baik kepada tantenya, kepada bibinya, kepada kakeknya, kepada kakaknya, kepada adiknya, pada ponakannya semua, terutama ring satu dalam rahimnya, kepada anaknya, kepada cucunya, pada ponakannya, maka Allah akan tambah umurnya, rezekinya pun ditambah. Jadi dan rezeki dan ajal sama-sama masalah apa? Takdir. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang suka dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Berarti ada takdir yang dirubah. Rezeki dan apa? Ajal. Faham? Jadi kalau kita bicara tentang ajal, apakah kalau orang menyambung silaturahmi berarti umurnya ditambah, berarti ajalnya berubah? Ini pertanyaan. Jawabannya, penjelasannya lihat dua poin ini. Poin pertama, sebagian ulama atau ada perbedaan, ada khilaf, tapi yang pendapat yang lebih kuat, ada perbedaan antara umur dan ajal. Antara umur dan ajal. Ini disebutkan oleh Abu Hilal Al-Askari dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah. Dia mengatakan, al-umur huwa ma yatabaddalu wa yahtamilu ziyadata wa nuqsan. Umur itu, umur usia, apa? Umur adalah apa? Usia. Usia, umur ya. Umur atau apa? Usia. Adalah bisa berubah. Bisa bertambah, bisa berkurang. Di antara dalilnya firman Allah, "Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin" dalam surat Fatir ayat 11. "Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab." Ini ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin", tidaklah dipanjangkan umur seseorang, wa la yunqasu min umurihi, dan tidaklah dikurangi umur seseorang, illa fi kitab, kecuali telah tercatat. Proses ditambah atau dikurangi sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Berarti umur itu bisa ditambah, bisa dikurang. Adapun ajal tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, karena ajal adalah nihayatul umur, ujung dari umur tersebut. Apakah mau ditambah prosesnya atau dikurangi prosesnya, ujungnya di akhir proses itu disebut dengan apa? Ajal. Ya. Itu disebut ajal. Akhiru muddatil umur al-madrubah fi ilmihi fahuwa la yatabaddal. Ya, akhir umur yang ditentukan dalam ilmu Allah dan tidak akan berubah. Taib. Ini saja dulu, kita akan bahas nanti selanjutnya. Taib. Pertama masalah ini. Bahwasanya umur bisa bertambah, bisa berkurang, kalau ajal tidak bakalan berubah. Faham sampai sini? Taib. Yang kedua, Allah menjadikan panjang atau pendeknya umur dengan sebab-sebab. Ada sebab-sebab kauniyah, ada sebab-sebab syariah. Sebab kauniyah seperti makan sehat, herbal, bekam, apalagi olahraga, ya. Jangan stres, ya. Kalau stres cepat mati, mengurangi umur. Taib. Ada sebab syariah. Syariah seperti apa? Seperti tadi silaturahmi, berdoa, ya. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini sebab-sebab syariah agar umur bertambah, Taib. Terus yang berubah umur. Kemudian yang tidak berubah ajal. Umur yang dirubah di mana? Maka para ulama membahas. Mereka mengatakan yang semua yang tercatat di Lauhil Mahfuz tidak akan berubah. Karena Rasulullah ketika bersabda tentang Lauhil Mahfuz, kata Nabi SAW, "Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Pena sudah diangkat dan lembaran sudah kering. Artinya tidak akan ditipex lagi. Ya, tidak akan ditipex lagi. Pena tidak akan nulis lagi, lembaran sudah kering, tidak akan berubah. Ini yang ada di Lauhil Mahfuz ini, ya kalau kita gambarkan begini. Takdir, ya. Yang pertama, pusat adalah Lauh Mahfuz. Ini pusat semua data. Semua data. Ini tidak akan berubah.
Ternyata ada juga takdir-takdir yang lain. Takdir yang lain seperti takdir-takdir yang lain ada disebut dengan takdir al-umri. Takdir al-umri, yaitu takdir umur janin. Itu tadi takdir yang dicatat malaikat. Catat malaikat ketika janin ditiupkan ruh. Taib, malaikat catat di mana? Di catatan dia. Dia malaikat dicatat di catatan apa? Catatan dia. Paham? Ini namanya takdir al-umri. Ada nama juga takdir as-sanawi. Takdir tahunan. Ini kalau takdir umur ya. Ini namanya takdir tahunan. Itu informasi Allah kasih tahu setiap malam Lailatul Qadar. Setiap malam Lailatul Qadar. Allah mengatakan, ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut kami turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah, itu malam Lailatul Qadar. Pada malam tersebut kami tetapkan perkara-perkara. Maksudnya takdir tahunan. Maka Allah kabarkan kepada para malaikat akan terjadi demikian sampai tahun depan. Setiap tahun Allah kabarkan. Ya, ada yang sebutkan juga dengan takdir, ada yang mengatakan takdir al-yaumi. Takdir al-yaumi. Yaitu Allah mengkabarkan rencana Allah, kullu yaumin huwa fi sya'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu yaumin huwa fi sya'an. Yaitu Allah kabarkan kepada malaikat setiap Allah akan begini, Allah akan begini, Allah akan begini. Baik, kata para ulama, yang berubah bisa berubah adalah umur yang dicatat oleh siapa? Malaikat di sini. Ini malaikat kan catat apa? Umur, rizki, sama apa? Ajal. Ajal wikat birizkihi wa ajalihi, ya, wa syaqin am sa'id. Dicatat rezekinya, ajalnya, neraka atau surga dicatat. Jadi malaikat catat. Baik, malaikat catatnya di Lauhul Mahfuz atau di lembaran dia? Lembaran dia. Kata para ulama, ini bisa berubah. Bisa berubah. Dan berubahnya ada proses. Dengan proses. Seperti perubahan umur, jadi panjang atau pendek dengan proses. Misalnya ternyata anak ini menyambung silaturahmi, kata Allah tambah umurnya. Dari 50 jadi 80. Dia menyambung silaturahmi bersama orang tua, dia belikan mobil buat orang tuanya, dia bangunkan rumah buat orang tuanya, kata Allah tambah rezekinya. Dari sampai mati 50 miliar jadi 1 triliun misalnya. Nah, proses berubah ini dari 50 tahun jadi 80 tahun, dari 50 miliar 1 triliun, semua sudah tercatat di Lauhil mana? Mahfuz. Faham? Ini tidak akan berubah. Akhir dari proses sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang di Lauhil Mahfuz. Makanya Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu umul kitab. Nanti akan kita bahas. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki. Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki dan di sini ada Lauhil Mahfuz yang tidak akan berubah. Faham ini? Jadi yang dicatat di malaikat bukan ajal ya, tapi maksudnya umurnya yang nanti bisa berubah. Adapun akhir dari proses tersebut maka sesuai dengan yang di Lauhil apa? Mahfuz. Ini sekedar gambaran. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Baik. Bolehkah berdoa minta panjang umur? Boleh. Ya, karena kita tidak tahu ajal kita berapa dan di antara sebab umur bertambah atau berkurang adalah dengan doa, ya. Ya, semua sudah ditentukan tapi kita enggak tahu. Yang tahu isi Lauhil Mahfuz cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh berdoa, ya Allah panjangkanlah umurku dalam ketakwaan, boleh. Ya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma bi ilmil kal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, dengan ilmumu tentang yang gaib, di antara tentang Lauhil Mahfuz, aku enggak tahu umurku seberapa, ya. Wa qudratika 'alal khalq, dan kemampuanmu, maha kuasamu terhadap makhluk. Ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Berilah kehidupan kepadaku selama kau tahu kehidupan lebih baik bagiku.
Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkan aku jika wafat lebih baik bagiku. Kita enggak tahu. Kita ini lebih baik hidup atau cepat mati, kita enggak tahu. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang dahulu yang sudah meninggal, nenek moyang kita yang mungkin 100 tahun yang lalu, mereka tidak mendapati fitnah yang kita hadapi sekarang. Fitnah medsos, fitnah wanita terbuka di mana-mana, fitnah ghibah, namimah, fitnah berbagai macam fitnah, ya. Fitnah cara mencari uang haram dengan berbagai macam modelnya. Mereka tidak mendapati fitnah yang sedang kita hadapi sekarang. Maka seorang terkadang berdoa dengan doa ini, kalau memang itu kebaikan baik, kehidupan baik, maka panjangkan hidupku. Kalau buruk, maka sebaiknya segera diwafatkan. Tapi jadi boleh berdoa panjang umur boleh, tapi dengan syarat minta panjang umur dalam ketakwaan. Jangan panjang umurnya saja. Tahu-tahu panjang umurnya habiskan buat maksiat, rugi, tambah panjang hisabnya. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, khairun nas, orang terbaik, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi baik amalnya. Wa syarrun nas, orang terburuk, enggak mati-mati. Man tala umuruhu, umurnya panjang, wa syarru wa sa'a amaluhu. Namun buruk apa? Amalnya. Baik. Kita bahas berikutnya tentang masalah ini terkait firman Allah, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Ini dalam surat Ar-Ra'd ayat berapa? Ayat 39. Ayat 39. Ayat 39 surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 39. Kata Allah, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu indahu umul kitab. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki. Yamhu maksudnya menghapus. Apa yang Allah suka, menghapus. Wa yuthbit, Allah menetapkan, mengkokohkan. Tidak dihapus, mengkokohkan. Yang Allah kehendaki. Wa indahu umul kitab, di sisinya ada Lauhil Mahfuz. Di sisinya ada Al-Lauh Al-Mahfuz. Taib. Ini surat Ar-Ra'd 39. Sebelum ayat ini, Allah mengatakan, likulli ajalin kitab. Setiap ajal ada ketentuannya. Ada yang sudah ditentukan. Kemudian Allah berkata, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Maka sebagian ulama mengkaitkan ayat ini dengan ajal. Karena sebelumnya Allah berkata, likulli ajalin kitab. Setiap ajal ada ketentuannya. Sebagian ulama mengatakan ayat ini umum, ada tafsiran lain. Ada yang mengatakan maksudnya setiap kaum ada syariatnya. Setiap nabi ada syariatnya. Allah hapus, Allah ganti dengan syariat yang lain. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebagian ulama menafsirkan ini terkait dengan ajal. Setiap ajal ada ketentuannya, ya. Allah menghapus yang Allah kehendaki, Allah menetapkan yang Allah kehendaki. Maksudnya Allah tambah terserah Allah, Allah kurangi terserah Allah, Allah tetapkan terserah Allah, tapi semuanya tidak berubah dari yang ada di Lauhil Mahfuz. Berarti kata mereka fal kitabu kitaban. Kata mereka jika demikian, kitab untuk mencatat takdir ada dua. Ada dua. Apa saja? Pertama, Lauhil Mahfuz. Lauh Mahfuz. Yang disebut dengan Umul Kitab. Yang kedua, Suhuful Malaikah, yaitu lembaran-lembaran di tangan malaikat. Atau kitab di tangan malaikat. Maka perhatikan ini yang Lauhil Mahfuz tidak berubah, yang di malaikat bisa apa? Berubah. Ini tidak akan berubah. Ini perbedaannya saya akan tulis ini, tidak akan berubah. Perhatikan. Tidak akan berubah. Yang tahu hanya Allah. Yang tahu isinya siapa? Hanya Allah. Yang catat adalah kolam. Yang catat adalah apa? Pena. Adapun lembaran malaikat bisa berubah. Malaikat tahu isinya karena dia yang catat, paham? Malaikat tahu isinya. Yang nyatat siapa? Yang nyatat siapa? Malaikat. Nah, ini bisa berubah tadi. Makanya dikatakan takdir itu asirullahil maktum, rahasia Allah yang tersembunyi. Allah tidak bongkar kepada siapapun, tidak kepada nabi, tidak juga kepada malaikat. Ya. Kenapa Allah suruh catat, Allah rubah, itu rahasia Allah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, yamhullahu ma yasha, Allah menghapus yang Allah kehendaki, itu dalam catatan apa? Malaikat. Wa yuthbit, Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki.
Wa indahu umul kitab, dan di sisi Allah ada Lauhil Mahfuz yang tidak akan berubah. Paham? Ini tafsiran sederhana tentang ayat ini. Tentang ayat ini. Tapi pembahasan terakhir yang ingin kita bahas tentang makna sabda Nabi SAW, la yaruddul qadha illa du'a. Pembahasan terakhir, tidak ada yang merubah takdir kecuali apa? Doa. Kita sering dengar hadis ini, la yaruddul qadha illa du'a. Pertama, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang sahih atau dhaifnya. Secara sanad dia dhaif. Tetapi sebagian ulama menghasankannya karena datang syawahidnya, yaitu dari sahabat yang lain ada hadis yang maknanya mirip dengan makna hadis ini. Oleh karena Syekh Albani rahimahullah taala dalam Sahihah Silsilatul Ahadits As-Sahihah nomor 145 menghasankan hadis ini. Dan kebanyakan para ulama dari kudama, dari ulama terdahulu ketika menyebut hadis ini mereka tidak mendhaifkan karena datang dalam beberapa lafaz sehingga mereka mengatakan hadisnya hasan atau sahih li syawahid. Syawahid itu maksudnya datang dalam sahabat yang lain tapi maknanya sama. Jadi penguat hadis, ada hadis dhaif, ada penguatnya. Ada dua model, namanya mutaba'ah, ada namanya syawahid. Mutaba'ah itu sahabatnya sama tapi datang dari jalur yang lain. Jalur ini dhaif, jalur ini dhaif. Jalur ini dhaif digabungkan jadi hasan. Sahabatnya sama, hadisnya sama. Kalau syawahid, hadisnya beda tapi ada makna yang mereka sama di situ, ya. Makna sama, ini sahabat ini, satu sahabat ini, ya. Ternyata ada makna yang sama sehingga hadis ini menguatkan, maka dikatakan syahid, penguat. Kenapa? Karena hadisnya berbeda, sahabatnya juga berbeda, tapi ada konten yang sama. Nah, itu yang berlaku pada hadis ini, maka dikatakan hadisnya hasan. Sebenarnya mendhaifkan hadis ini. Tetapi kalaupun hadis ini dhaif, maknanya mereka sepakati bahwasanya yang dimaksud, yang dirubah oleh takdir yang dirubah, maksudnya yang dicatat oleh para malaikat. Paham? Yang dicatat oleh para malaikat. Yang Lauhil Mahfuz enggak mungkin berubah. Karena kalau yang Lauhil Mahfuz berubah berarti Allah salah dong. Berarti Allah salah, ya. Berarti rencana Allah ada kekeliruan. Atau Allah ada merubah, oh ternyata salah, lebih bagus begini. Enggak mungkin. Itu hanya dilakukan kalau tidak tahu masa depan. Allah tahu masa depan dan semua berjalan. Makanya Imam Ahmad mengatakan al-qadar qudratullah. Takdir itu adalah kekuasaan Allah. Karena semua yang terjadi di bawah kekuasaan Allah. Di bawah ilmu Allah, di bawah kekuasaan Allah. Enggak ada yang mungkin meleset. Kalau meleset berarti Allah tidak maha kuasa. Kalau meleset berarti Allah tidak maha mengetahui. Maka Lauhil Mahfuz tidak bakalan berubah. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Taib. Meskipun hadis ini diperselisihkan, tapi maknanya tidak ada masalah. Taib. Seperti apa? Seperti doa. Ada sebagian doa di mana doa itu isinya seperti minta perlindungan dari takdir yang buruk, seperti doa kunut. Ya, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Lindungilah kami dari keburukan keputusanmu, keburukan takdirmu. Taib. Maksudnya apa? Yaitu jangan malaikat sampai catat takdir kita yang buruk, ataupun kalau buruk segera rubah menjadi apa? Baik. Makanya datang dalam sebagian salaf, di antaranya Ibnu Mas'ud, dia berkata, ya Allah, kalau memang kau catat saya termasuk asqiya, termasuk yang celaka, rubahlah menjadi as-su'ada, termasuk orang yang bahagia. Maksudnya catatan malaikat. Ya, maksudnya catatan apa? Malaikat. Demikian juga doa yang lain, misalnya Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari jahdil bala, dari bencana yang berat yang orang tidak kuat menghadapinya. Ada musibah-musibah enggak kuat menghadapinya. Jangan sampai ada musibah yang kita kuat, ya Allah. Ada musibah kita enggak kuat, iman kita goyang dan yang lainnya. Kita berlindung dari musibah-musibah seperti itu. Wa darakis syaqa, darak dari idrak, yaitu jangan sampai aku celaka. Jangan sampai aku binasa, jangan aku masuk neraka. Wa su'il qadha, aku berlindung dari takdir yang buruk, berlindung dari takdir yang buruk, ya. Padahal takdir enggak bakalan dirubah, tapi maksudnya takdir di catatan para malaikat. Wa syamatatil a'da, yaitu musuh yang mentertawakan aku. Baik. Oleh karenanya ada beberapa tafsiran terkait ini. Pertama, tafsiran sebagian dalam surat Ar-Ra'd tadi yang kita sebut bahwasanya buku ada dua. Buku Lauhil Mahfuz, ada buku apa? Catatan malaikat. Ada juga para ulama dengan cara mengatakan takdir ada dua, takdir mubram sama takdir muallak. Kata mereka takdir mubram itu tidak akan berubah, takdir muallak ini bisa berubah. Jadi Allah kasih dua malaikat suruh catat.
Malaikat kau catat, kalau dia begini maka begini, kalau dia selama silaturahmi maka umur panjang, kalau dia durhaka umurnya pendek. Tapi Allah sudah tahu ujungnya bagaimana. Paham? Tapi Allah sudah tahu ujungnya bagaimana. Malaikat enggak tahu, malaikat catat dua-duanya. Ternyata dia begini ya. Ini pendapat sebagian ulama untuk mengkompromikan ini semua. Taib, hadis ini kita tahu bahwasanya yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan cuma ajal, rezeki ditakdirkan enggak? Kesehatan ditakdirkan enggak? Jodoh ditakdirkan enggak? Bolehkah kita minta istri cantik? Boleh. Yang enggak mau enggak apa-apa, maksud saya tapi boleh. Bolehkah kita minta rezeki banyak? Jangan bilang, ngapain kau minta rezeki sudah ditakdirkan? Enggak, memang di antara semua sudah takdir tapi ada sebabnya. Kita kenyang ada sebabnya enggak? Makan. Jangan bilang kalau kau sudah ditakdirkan kenyang enggak usah makan. Lah gimana iya? Memang saya ditakdirkan kenyang atau tidak, di antara sebab saya ditakdirkan kenyang, saya makan. Ketika saya makan, berarti saya tahu ternyata takdir saya apa? Kenyang. Ketika saya tidak makan, berarti saya tahu takdir saya apa? Lapar. Jangan sampai mengatakan kalau Allah sudah takdirkan kau kenyang, kau enggak usah makan. Apa ya? Gimana? Kalau Allah takdirkan kau sudah punya anak, enggak usah nikah. Yang nikah saja belum tentu punya anak. Ini tidak logis. Kita enggak tahu takdir tersebut, yang kita disuruh oleh Allah adalah berusaha. Pingin punya anak ya, menikah. Pingin kenyang ya makan. Ingin sehat ya olahraga. Pingin punya rezeki maka cari rezeki. Ya, seperti itu ya. Ternyata kita boleh minta tambah rezeki. Boleh atau tidak? Bukan berarti kita minta atau menolak takdir. Enggak. Kita tahu takdir sudah ada, tapi setiap takdir ada apa? Sebab-sebabnya. Maka ketika Nabi mengatakan la yaruddul qada illa doa, kalau kita anggap hadis ini hadis hasan, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa, maksudnya di antara sebab terkuat untuk meraih akibat adalah doa. Ini di sini. Jangan sepelekan. Kau ingin kaya misalnya, kau ingin sehat, kau ingin dapat hidayah, sebab yang paling utama adalah apa? Doa. Seakan-akan kau bilang, ya Allah sekarang kau takdirkan aku sekarang ini sedang dalam kondisi sakit. Rubahlah takdirku menjadi apa? Sehat. Dengan berdoa. Maka ini menunjukkan bahwasanya di antara efek yang paling kuat untuk mendapatkan kebaikan adalah dengan berdoa. Namun sebagian orang menjadikan doa adalah ikhtiar terakhir. Salah. Doa adalah ikhtiar yang pertama agar kita bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya tidak merubah takdir kecuali doa. Maksudnya takdir yang dirubah yang dicatat oleh apa? Malaikat ya. Kalaupun sudah dicatat Allah akan suruh rubah karena hamba ini sering berdoa kepada Allah. Malaikat catat miskin. Dia berdoa, ya Allah kaya. Jadi kaya ya. Allah bilang ganti jadi kaya. Kenapa? Dia kuat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja yang bisa sampaikan terkait dengan masalah ajal. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas masih terkait masalah takdir, terkait syariat dan takdir. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.